Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nabila Lutfia Syafrani, mahasiswi program studi di 3 akuntansi Universitas Bengkulu dengan NPM C0C0190044. Kali ini saya akan membahas tentang konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Nah, di sini ada karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Nah, di sini prosedur konsolidasi pada praktiknya transaksi akuisisi suatu perusahaan oleh perusahaan lain sebesar nilai buku sangatlah jarang dilakukan. Perusahaan pengakuisisi atau investor biasanya akan melakukan uji kelayakan due diligence atas bisnis yang diakuisisi. Hasil akurat dari uji kelayakan tersebut dapat menunjukkan apakah bisnis yang akan diakuisisi memiliki nilai lebih atau nilai kurang atau nilai rendah dari nilai bukunya. Nah, di sini ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses penilaian kelayakan bisnis saat proses kombinasi bisnis. Yang pertama adalah prospek bisnis perusahaan yang akan diakuisisi terutama dalam menciptakan penghasilan tambahan bagi perusahaan pengakuisisi. Yang kedua, kondisi industri secara umum, nilai strategis bisnis, kualitas manajemen, dan tentunya nilai wajar dari aset maupun liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakuisisi. Berikutnya ini adalah contoh kasus. Pengakuisisian tanggal 1 Januari 2015, PT Nusantara mengeluarkan investasi senilai 1.500.000.000 untuk keseluruhan kepemilikan pada PT Andalas. Nilai investasi sebesar 1.500.000.000 merupakan nilai wajar consideration atau fair value consideration. Hasil penilaian yang dilakukan oleh PT Nusantara atas berbagai faktor yang terkait dengan PT Andalas. PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas ini sebagai berikut. Ini jurnalnya. Untuk investasi pada PT Andalas ternyata didebit sebesar 1.500.000.000. Sedangkan untuk kasnya diletakkan pada kredit yaitu sebesar 1.500.000.000 juga. Nah, di sini ada transaksi akuisisi. Transaksi akuisisi PT Andalas juga menggunakan skema perhitungan, sehingga diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut. Untuk nilai investasinya sebesar 1.500.000.000, untuk nilai buku terdapat 2 saham biasa sebesar 800.000.000, saldo laba sebesar 400.000.000. Untuk total nilai bukunya itu sebesar 1.200.000.000. Untuk menghitung selisih atau diferensial antara nilai investasi dan buku, yaitu nilai investasi sebesar 1.500.000.000 dikurangi dengan total nilai buku, yaitu sebesar 1.200.000.000. Maka hasil dari pengurangan itu kita dapat adalah sebesar 300.000.000. Nah, di sini perlu teman-teman perhatikan ada tabel perhitungan kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas. Di sini ada rasio, investasi, non pengendali, modal saham, saldo laba, dan diferensial. Yang pertama adalah saldo 1 Januari 2015 dengan rasio 100:0, investasinya itu sebesar 1.500.000.000. Ini adalah investasi dari PT Nusantara ke PT Andalas. Untuk non pengendalinya itu 0, modal saham adalah 800.000.000, saldo labanya sebesar 400.000.000, maka diferensialnya adalah sebesar 300.000.000. Untuk laba bersih dan dividennya itu sama-sama dengan rasio 100:0. Akan tetapi untuk investasi non pengendali, modal saham, saldo laba dan diferensialnya kosong. Selanjutnya, saldo 1 Januari 2015 100:0. Investasinya itu sebesar 1.500.000.000 dengan non pengendalinya sebesar 0. Modal sahamnya itu tetap 800.000.000, saldo labanya 400.000.000, diferensialnya 300.000.000. Kenapa tadi laba bersih dan dividennya kosong? Dikarenakan kasus ini hanya membuat jurnal eliminasi untuk kasus sesaat setelah akuisisi, bukan setelah periode akuisisi. Nah, di sini ada jurnal eliminasinya. Akun-akun yang dieliminasi antara lain saham biasa PT Andalas sebesar 800.000.000, saldo laba sebesar 400.000.000, diferensialnya 300.000.000. Itu diletakkan pada posisi debit.
untuk investasi pada PT Andalasnya itu sendiri sebesar 1.500.000.000 terletak pada kredit, sehingga jurnal eliminasi tersebut juga menghapus seluruh saldo ekuitas milik entitas anak. Dalam kasus ini, saham biasanya dan saldo laba sebesar nilai tercatatnya. Kelebihan nilai investasi hasil konsideran nilai wajar atas nilai buku entitas anak yang diakuisisi selanjutnya dieliminasi terhadap suatu akun perantara yang kita sebut dengan diferensial. Nah, di sini kita tadi sebelumnya membahas tentang diferensial. Diferensial berdasarkan PSAK 22 revisi 2010, diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan atau liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang dikonsolidasikan melebihi nilai buku atau dialokasikan sebagai goodwill. Nah, di sini ada ilustrasi diferensial pada akuisisi sebuah entitas. Selanjutnya, di sini ada aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Menurut PSAK 22 2010, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih haruslah memenuhi definisi aset dan liabilitas. Menurut kerangka dasar penyusunannya, penyajian laporan keuangan pada tanggal akuisisi serta merupakan bagian yang dipertukarkan dalam proses akuisisi. Selain itu, PSAK 22 2010 juga menyatakan bahwa dikemungkinkan untuk memunculkan suatu aset atau liabilitas baru yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi. Nah, di sini pengklasifikasian dan penentuan aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih perlu didasarkan pada hal seperti ini. Terdapat 4, yaitu yang pertama persyaratan kontraktual, yang kedua kondisi ekonomi, yang ketiga kebijakan operasional dan akuntansinya, yang keempat kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal terjadinya akuisisi. Nah, yang perlu teman-teman ingat, perusahaan yang melakukan akuisisi pengukar aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi, kecuali komponen-komponen berikut ini. Di sini ada 7, perlu teman-teman lihat, ada liabilitas kontingensi, pajak penghasilan PSAK 46, imbalan kerja dalam PSAK 24, aset identifikasi, hak yang diperoleh kembali atas aset tak berwujud, pembayaran berbasis saham PSAK 53, dan yang terakhir adalah aset tersedia untuk dijual PSAK 58. Nah, di sini ada goodwill. PSAK 22 2010 mendefinisikan goodwill sebagai selisih antara nilai agregat dari 1. Imbalan yang dialihkan, 2. Jumlah kepentingan non-pengendali, 3. Nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya diakuisisi jika kombinasi bisnis yang dilakukan bertahap, dan jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Nah, di sini teman-teman dapat melihat perhitungan goodwill, yaitu imbalan dialihkan ditambah kepentingan non-pengendali ditambah nilai wajar kepemilikan dikurangi dengan jumlah neto aset teridentifikasi dan liabilitas diakui, maka sama dengan goodwill. Nah, di sini ada pembelian dengan diskon. Selain melakukan pembelian yang dapat menyebabkan terjadinya goodwill, dapat juga terjadi akuisisi dengan konsiderasi nilai wajar yang ditukarkan oleh investor lebih rendah dibandingkan nilai wajar dari seluruh aset bersih investasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa saat dilakukan akuisisi terhadap goodwill negatif, pembelian yang dilakukan investor atas investasi terjadi pada harga diskon atau bargain purchase. Berikutnya, akuisisi dengan kepemilikan penuh. Ada 3, konsolidasi sesaat setelah akuisisi, konsolidasi pada periode setelah akuisisi, konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Yang pertama, konsolidasi sesaat setelah akuisisi sebagai ilustrasi konsolidasi atas akuisisi dengan kepemilikan penuh dengan kombinasi bisnis yang dilakukan di atas nilai tercatat. Yang kedua, konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Untuk periode setelah terjadinya akuisisi
atas akuisisi yang dilakukan di atas nilai tercatat, tidak terdapat perbedaan mendasar dibandingkan konsolidasi ketika akuisisi dilakukan pada nilai tercatat. Berikutnya, konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Yang ini terakhir, pada periode setelah periode terjadinya akuisisi, beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menyiapkan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas anak yang diakuisisi tidak pada nilai tercatatnya. Ini adalah penjelasan dari yang tabel sebelumnya. PSAK 22/2010 mensyaratkan entitas untuk mengukur dan mencatat aset yang diperlukan maupun liabilitas yang diambil alih telah sesuai standar terkait akun-akun tersebut. Misalkan, diferensial dialokasikan terhadap aset tetap yang diukur menggunakan metode biaya historis, maka perusahaan perlu memastikan apalah penyusutan yang dicatat telah sesuai atau membutuhkan tambahan pengurangan penyusutan untuk tujuan konsolidasi. Bila diferensial kemudian disebabkan karena munculnya goodwill, maka sesuai PSAK 22 revisi 2010, entitas perlu melakukan pengujian penurunan atau impairment setiap periode pelaporannya. Di sini ada akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Dalam penyusutan laporan keuangan konsolidasian, tidak pada nilai tercatat kepemilikan sebagian. Hal yang perlu diperhatikan adalah keberadaan kepentingan non-pengendali. Karena kepentingan non-pengendali dalam PSAK 65 revisi 2014 mensyaratkan entitas induk untuk menjadikan secara terpisah bagian terpenting non-pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan seberapa besar bagian dari aset bersih yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali termasuk bagian laba rugi dan setiap komponen yang diakui sebagian besar penghasilan kompresif lain. Di sini ada isu lain seputar konsolidasian. Biaya transaksi terkait akuisisi, biaya transaksi yang terkait proses pengakuisisian suatu perusahaan sangat besar kemungkinannya untuk dikeluarkan oleh pihak pengakuisisi. Biaya transaksi terkait akuisisi dapat berupa biaya makelar, biaya hukum dan konsultasi, biaya terkait akuntansi, biaya penilaian dan jasa profesional lainnya, biaya administrasi umum, serta biaya pendaftaran maupun penerbit efek jika pengakuisisian menggunakan instrumen utang atau ekuitas. Nah, untuk menurut PSAK 22, seluruh biaya transaksi terkait akuisisi harus dibebankan pada periode ketika biaya tersebut terjadi atau jasa diterima, kecuali biaya untuk menerbitkan efek baik berupa utang atau ekuitas yang diperlukan mengikuti PSAK 55 revisi 2014, instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran. Nah, terima kasih teman-teman telah memperhatikan materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.